Eci Aurelia Putri dengan NPM 2411011133. Di sini untuk menuntaskan tugas proyek mata kuliah komunikasi bisnis, saya akan melakukan review terhadap perusahaan yang saya pilih. Jadi perusahaan yang saya pilih adalah brand fashion bernama Hanmera. Jadi usaha itu adalah usaha yang bergerak di sektor fashion. Baik, selanjutnya ini akan saya tampilkan video interview saya dengan pemilik brand tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eci Aurelia Putri. Saya di sini akan melakukan proyek wawancara perusahaan. Nah, di sini saya bersama Amira Syairanti. Oke, jadi Amira ini sebagai pemilik usaha Hanmera, yaitu usaha yang bergerak di bidang fashion. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan melakukan wawancara bersama Amira. Oke, untuk perkenalannya, perawalannya ini boleh nggak dikasih tahu dulu apa sih brand kamu ini dan latar belakangnya itu gimana? Oke, jadi di sini saya adalah Amira yang memiliki produk di bidang fashion, yaitu brand Hanmera. Untuk latar belakangnya, saya itu memiliki orang tua yang memiliki usaha di bidang fashion juga. Tapi orang tua saya ini lebih di gamis dan juga baju koko orang dewasa gitu. Jadi setelah saya lihat nih bahwa banyak orang yang berbelanja di toko saya tuh menanyakan ada nggak sih produk yang remaja gitu, kayak produk remaja, karena biasanya tuh menjual lebih ke orang dewasa ya, kayak sarimbit, baju, gamis atau koko yang lebih mengutamakan orang dewasa daripada anak-anak seperti anak kuliahan kayak gitu kan. Mereka lebih suka bahwa kayak baju yang apa sih atasan gitu kan, cardigan atau blazer gitu, tapi nggak ada. Nah, di situ saya melihat bahwa ada peluang untuk membuat brand yang lebih mengutamakan baju kuliahan gitu. Baik, berarti awal mulanya itu karena ada peluang yang kamu rasa gitu kan, orang nyari gitu. Iya, betul. Oke, baik. Untuk selanjutnya, berarti produk fashion yang kamu tawarkan itu lebih ke baju atasan wanita ya? Iya, betul. Oke. Jadi untuk media komunikasinya sendiri tuh kamu suka pakai apa untuk menggait customer gitu? Untuk media komunikasinya aku lebih ke Instagram, Shopee dan juga TikTok kayak biasanya. Kita itu memakai Instagram buat kayak SG, buat memberitahu nih ke orang-orang kalau kita mau live di Shopee nih contohnya. Kita ngasih tahu dulu di SG, kayak biar orang-orang tuh ngeliat dan juga join untuk live di Shopee-nya. Jadi untuk promosinya untuk sekarang ini kita lebih ke Shopee, Instagram dan juga lewat teman-teman biasanya. Teman-teman membantu untuk mempromosikan. Iya, bagus. Oke, jadi ini kan perusahaan yang kamu bangun ini juga kan masih baru ya, dibilang masih sekitar 1 bulanan juga. Nah, kalau misalnya kedepannya nanti bakal ada kritik atau feedback dari pelanggan gitu, kamu bakal ngakuin apa nih? Kalau ada kritik dari pelanggan, pastinya aku kayak ini ya, kayak melakukan perbaikan. Karena kan produk kita kan tujuan utamanya untuk memuaskan pelanggan ya. Jadi lebih ke bagaimana produk itu disukai pelanggan, kita semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan pelanggan untuk produknya itu mau yang kayak mana gitu. Jadi pastinya kalau ada pelanggan yang melakukan kritikan, kita bakal mengikuti, apalagi itu baik untuk produk kita gitu. Oke, baik. Nah, untuk pengadaan produknya sendiri nih, kamu nih pakai produksi sendiri atau gimana cara perusahaan kamu produk? Untuk produk itu kan kita masih awal nih ya, jadi untuk awal ini kita lebih ke ngambil dulu sama pabriknya langsung. Jadi untuk ngambil itu kita juga nggak banyak untuk nge-stoknya. Jadi untuk setiap model nih, contohnya satu model itu ada 4 warna. Kita ngambil dulu nih satu warnanya itu, setiap warnanya satu pieces dulu, karena kita mau lihat gimana sih orang-orang yang lebih suka yang mana nih modelnya, lebih melihat dulu pasarnya kayak mana, lakunya gimana. Jadi kita ngasih kayak sampel dulu gitu untuk awal. Berarti untuk awal ini masih reseller gitu ya? Iya, betul. Karena masih cari tahu dulu konsumen itu mau sukanya kayak ke arah mana. Iya, betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya,
ada nggak sih tantangan yang terbesar gitu yang sedang kamu hadapi sekarang ini? Untuk tantangan ya, untuk tantangan itu kan kita di awal itu promosi lewat live Shopee ya. Nah di live Shopee itu kan baru awal nih, jadi belum ada yang terjual dan juga belum ada penilaian. Jadi orang-orang itu masih ragu kan pastinya untuk beli, karena kita kalau beli produk di Shopee pasti ngelihat dari penilaian dulu kan. Nah jadi tantangannya tuh yaitu di situ kayak lebih yakinin konsumen itu agak sulit gitu, karena kan ya pastinya orang jadi ragu ya untuk beli kalau nggak ada penilaiannya gitu. Oke, karena ini tantangan lebih ke karena usahanya masih baru. Iya juga, betul. ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, menurut kamu sendiri nih, seberapa penting sih peran komunikasi bisnis dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha kamu? Peran komunikasi bisnis itu penting banget karena kita tahu kayak apa namanya produk kita kurangnya apa atau kedepannya kita kayak harus bagaimana, itu kita pastinya lewat komunikasi ya, apalagi kayak komunikasi antara pemilik sama karyawan gitu. Jadi kayak lebih biar bisa kita menjalani usaha ini kedepannya lebih terarah dan jelas gitu. Baik. Itu semua tadi pertanyaan yang saya kasih kepada pemilik Hanmera, Amira. Saya terima kasih banyak ya atas wawancaranya. Oke, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu tadi adalah interview saya dengan pemilik brand Hanmera. Jadi di sini izinkan saya untuk mereview kembali tentang perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut atau brand Hanmera itu tadi adalah brand yang bekerja di sektor fashion. Brand ini juga tuh belum lama teman-teman, jadi masih sekitar 1 bulan sejak didirikannya. Nah, brand ini didirikan oleh teman saya sendiri yaitu Amira Syahida Ramadanti bersama dengan kakaknya. Berawal dari mereka melihat peluang gitu. Orang tua mereka memiliki brand fashion muslim seperti itu, tapi target pasarnya itu adalah lebih ke ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan mereka melihat peluang di situ bahwa jarang sekali ada yang untuk remaja, dan banyak yang tanya juga tentang gimana kalau misalnya ada produk untuk remaja, dan dari situ juga mereka mulai membuka brand khusus untuk remaja wanita. Lalu selanjutnya itu produk yang mereka tawarkan adalah produk atasan gitu. Jadi produk unggulan mereka itu adalah baju atasan untuk wanita. Selanjutnya adalah tantangan terbesar yang mereka hadapi karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa perusahaan ini juga masih baru. Jadi tantangan terbesar yang dihadapi ini mereka masih harus mencari perhatian dari customernya. Jadi mereka ini belum dapat cukup banyak perhatian dari customernya. Jadi banyak banget orang-orang yang belum tahu tentang brand ini. Jadi mereka coba untuk rutin live di Shopee gitu. Jadi mereka sehari bisa 2-3 kali untuk nge-live-nya, untuk menggait customernya, karena untuk barang di Shopee-nya sendiri itu juga belum banyak sekali untuk customer yang beli karena masih sedikit penilaiannya, karena masih baru juga. Mungkin ini tantangan terbesar mereka saat ini. Jadi dengan harapannya dengan banyak-banyaknya mereka live dan update, mungkin akan menggait lebih banyak customer. Lalu selanjutnya adalah media komunikasi yang mereka lakukan atau yang mereka pakai untuk menjangkau customer, yaitu adalah dengan menggunakan Instagram, TikTok, dan Shopee. Jadi mereka itu seringkali live di Shopee untuk komunikasi mereka, untuk cara promosi mereka kepada para calon customer. Dan mereka juga menggunakan Instagram dan lewat beberapa teman-temannya untuk bantu mempromosikan. Selanjutnya adalah bagaimana perusahaan ini menangani kritik, saran, atau keluhan dari customer. Jadi dari sepengetahuan saya, dari yang telah kita lakukan interview sebelumnya, jadi mereka itu akan mendengarkan kritik yang diberikan oleh customer, dan mereka mulai memperbaiki satu persatu, step by step keluhan tersebut sampai kritik tersebut sudah clear semua. Oke, baik, selanjutnya adalah alur produksi barang mereka.
Jadi di Hanmera ini, karena brand ini termasuk brand yang baru juga, jadi mereka ini belum terlalu berani untuk mengambil resiko. Jadi step yang pertama mereka lakukan, yang sampai saat ini masih dilakukan adalah mereka sebagai reseller. Jadi mereka mengambil barang dari pabrik dan mereka menjual ulang gitu, dan mereka tuh memilah. Jadi barangnya itu gak terlalu banyak, misalnya hanya satu model. Untuk setiap satu model itu hanya mengadakan satu warna gitu saja. Jadi mereka tuh lebih ke ingin mencari tahu customer ini suka yang seperti apa. Jadi mereka itu lebih memberi sampel, jadi untuk mencari tahu dulu nih customernya itu tuh lebih cenderung suka ke arah yang mana, lebih suka model yang mana gitu. Nah, dengan seperti itu mereka kedepannya kan bisa jadi tahu customer lebih suka yang seperti apa, dan mereka akan memperbanyak produk yang seperti itu. Dan mungkin kedepannya mereka akan mulai memproduksi barang sendiri. Jadi reseller ini, dari interview yang saya lakukan, akan dilakukan hanya di awal-awal saja untuk mengetahui kecenderungan konsumennya. Lalu selanjutnya adalah sejauh mana penggunaan teknologi dan media digital berpengaruh terhadap operasional dan komunikasi bisnis perusahaan. Dari interview yang saya lakukan, teknologi dan komunikasi digital itu sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan ini, karena mereka tuh sangat menggunakan adanya teknologi, baik untuk memasarkan produk mereka, baik untuk memberi informasi satu sama lain dari atasan sampai ke karyawan. Mereka tuh sangat menggunakan namanya teknologi dan komunikasi digital, seperti lewat WhatsApp dan email juga. Dan untuk mempromosikannya mereka kan juga menggunakan komunikasi digital seperti Instagram dan Shopee. Baik, pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada Amira adalah seberapa penting komunikasi bisnis untuk operasional usaha mereka. Jadi jawaban dari Amira sendiri adalah sangat penting, karena tanpa adanya komunikasi bisnis yang baik, usaha mereka tidak akan berjalan secara lancar gitu. Dan yang dilakukan selama ini, mereka berkomunikasi secara internalnya, mereka dengan para karyawannya itu adalah berbicara secara santai. Jadi umur mereka juga tidak terpaut jauh, jadi mereka masih bisa dibilang seumuran gitu. Jadi untuk menangani kasus yang seperti itu, mereka mengambil jalan untuk lebih santai aja gitu untuk komunikasinya. Jadi mereka selayaknya teman, tapi tetap menerapkan etika yang baik untuk perbedaan jabatan gitu. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun usaha mereka ini baru, masih dibilang merintis, tapi dengan sistem operasional yang baik, kami semua yakin bahwa perusahaan ini akan lebih banyak dikenal oleh khalayak umum, lebih banyak dikenal oleh orang-orang sekitar, karena brand-brand produk yang mereka tawarkan ini juga sangat menarik dan sangat trendy di kalangan Gen Z saat ini, terkhususnya untuk para wanita. Baik, itu tadi adalah review perusahaan brand Hanmera, yaitu perusahaan yang bergerak di sektor fashion, yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.